Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita tahu seberapa kaya sebuah negara? Ini bukan cuma soal ngitung duit di bank loh. Kita ngomongin total nilai semua barang, semua jasa, semua rupiah yang berputar di satu negara. Kayaknya mustahil banget kan? Tenang, para ekonom punya caranya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia di balik pendapatan nasional. Anggap aja ini semacam rapor kesehatan ekonomi sebuah negara. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu apa itu pendapatan nasional. Terus kita intip 3 cara ngitungnya. Setelah itu, nah ini yang seru, kita telusuri jejak uang dari skala negara sampai ke dompet kita. Kita juga bakal singgung sedikit soal adil atau enggaknya pembagian kue ekonomi. Dan terakhir, kenapa sih kita semua perlu tahu soal ini? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Kita semua kan paham ya apa itu pendapatan pribadi. Gaji, profit usaha, semacam itulah. Nah, coba sekarang bayangin konsep yang persis sama, tapi buat satu negara. Skalanya itu loh, raksasa. Kalau di level mikro, ya pendapatan itu gaji kita tiap bulan. Simple. Tapi begitu kita zoom out ke level makro, kita ngomongin gabungan pendapatan dari jutaan orang dan ribuan perusahaan. Nah, itulah yang disebut pendapatan nasional. Sebuah potret super besar dari semua kegiatan ekonomi di negara kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya ekonom yakin angkanya itu benar? Nah, mereka ini pinter. Mereka punya trik. Pakai 3 pendekatan yang beda. Anggap aja kayak mau bikin satu kue, tapi pakai 3 resep berbeda yang hasilnya harus sama. Ini semacam sistem cek dan recheck otomatis. Kalau hasilnya mirip-mirip, berarti hitungannya udah oke. 3 resep itu adalah pertama dari sisi produksi, alias menghitung semua yang dihasilkan. Kedua dari sisi pengeluaran, yaitu menghitung semua yang dibelanjakan. Dan ketiga dari sisi pendapatan, menghitung semua yang diterima. Intinya, ini tuh 3 sisi dari koin ekonomi yang sama. Oke, pendekatan pertama ini lihatnya dari sisi pasokan. Kita hitung total nilai dari semua barang dan jasa yang udah jadi, yang siap dipakai konsumen. Kunci utamanya di sini adalah konsep nilai tambah. Buat apa? Biar nggak ada hitung ganda. Coba bayangin, kita hitung nilai gandum, terus hitung lagi nilai tepung, terus hitung lagi nilai roti. Wah, angkanya jadi kegedean dan nggak akurat kan? Nah, contoh roti ini pas banget buat ngejelasin. Lihat deh, nilai akhir roti itu kan Rp7.000. Angka ini didapat dari penjumlahan nilai tambah di setiap tahapnya. Jadi yang kita hitung itu nilai gandumnya, terus tambahan nilai pas jadi tepung, dan tambahan nilai lagi pas jadi roti. Jadi angka yang benar itu Rp7.000, bukan Rp15.500. Cerdas kan caranya? Cara kedua, kita lihat dari sisi permintaan. Gampangnya gini, uang di ekonomi itu dibelanjain sama siapa aja sih? Ada 4 pemain utama. Kita-kita ini, rumah tangga yang konsumsi, C, terus ada perusahaan yang investasi, I, ada juga pemerintah yang belanja, G, dan terakhir, transaksi kita sama luar negeri, yaitu selisih ekspor dikurangi impor, X min M. Kalau semua dijumlah, hasilnya harusnya sama. Dan pendekatan terakhir, kita hitung dari semua penghasilan yang diterima. Siapa aja yang dapat duit? Ya kita jumlahin semua upah atau gaji W buat para pekerja, semua uang sewa R buat pemilik properti, semua bunga I buat yang punya modal, dan semua laba atau profit P buat pengusaha. Secara teori, totalnya ini mesti klop sama 2 cara yang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya angka triliunan rupiah itu bisa nyambung ke isi dompet kita? Yuk, kita ikuti alurnya. Anggap aja kita lagi nyaring angka yang super gede itu sampai jadi sesuatu yang benar-benar kita pegang. Perjalanan kita mulai dari PDB atau GDP. Ini angka yang paling sering kita dengar diberitakan. Ini adalah total nilai semua yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia, nggak peduli yang punya pabrik orang kita atau orang asing. Biar gampang, kita anggap aja angka awalnya 100 juta. Selanjutnya ada PNB atau GNP. Nah, di sini fokusnya geser dikit. Kita keluarin pendapatan perusahaan asing yang ada di Indonesia, tapi kita masukin pendapatan orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Jadi patokannya itu kewarganegaraan, bukan lagi lokasi geografis. Mesin di pabrik, komputer di kantor, gedung-gedung, semua itu kan lama-lama bisa usang atau rusak kan? Nah, PNP atau NNP ini memperhitungkan biaya penyusutan itu. Jadi nilai PNB tadi kita kurangi dengan biaya keausan aset, biar angkanya lebih realistis. Belum selesai. Harga barang yang kita beli kan sering udah termasuk pajak kayak PPN.
Uang pajak ini kan larinya ke pemerintah, bukan jadi pendapatan produsen. Makanya angka ini harus kita keluarin dulu, biar kita dapat pendapatan nasional atau NI yang lebih bersih. Oke, dikit lagi sampai pendapatan perseorangan atau PI. Ini adalah jumlah uang yang beneran ngalir ke kantong-kantong rumah tangga. Caranya, pendapatan nasional tadi kita kurangi dulu sama pajak perusahaan dan laba yang mereka simpan. Tapi kita tambahin sama bantuan dari pemerintah, contohnya kayak subsidi. Dan ini dia garis finishnya, pendapatan disposable atau DI. Inilah uang bersih yang ada di tangan kita setelah dipotong pajak penghasilan. Angka inilah yang benar-benar jadi cerminan daya beli kita. Dari 100 juta di awal tadi, yang siap kita belanjain, ternyata cuma 26,25 juta. Jauh juga ya perjalanannya. Nah, sekarang kita udah dapet angkanya. Tapi ada satu hal yang penting banget. Punya PDB besar itu keren. Tapi itu baru setengah cerita. Gimana kalau ternyata kue ekonominya gede, tapi yang makan potongan paling besar cuma segelintir orang aja? Untuk mengukur ini, ada alat namanya koefisien Gini. Ini semacam skor dari 0 sampai 1. Kalau skornya 0, itu artinya pemerataan sempurna. Semua orang pendapatannya sama persis. Tapi kalau skornya 1, itu artinya ketimpangan total. Cuma satu orang yang menguasai semua pendapatan. Gampangnya lihat aja tabel ini. Kalau angkanya di bawah 0,4, ketimpangannya rendah. Kalau antara 0,4 sampai 0,5, itu sedang. Nah, kalau di atas 0,5, itu tandanya ketimpangannya udah tinggi. Jadi ini bukan lagi soal seberapa besar kuenya, tapi juga seberapa adil potongannya dibagikan. Setelah lihat semua hitung-hitungan yang kelihatannya ribet ini, mungkin ada yang nanya, terus gunanya buat apa sih repot-repot begini? Nah, ternyata angka-angka ini punya dampak yang sangat nyata buat kehidupan kita semua. Jadi, intinya apa? Angka-angka ini tuh fungsinya kayak dashboard mobil buat sebuah negara. Pemerintah bisa lihat ekonomi kita lagi ngebut atau malah melambat, rakyat makin sejahtera atau enggak, sektor mana ini yang butuh bensin tambahan. Dibanding negara tetangga, performa kita gimana? Semua keputusan penting pemerintah itu dasarnya ya dari data ini. Jadi, pendapatan nasional emang ngasih kita potret ekonomi yang luar biasa detail. Tapi, seperti yang kita lihat dari koefisien Gini tadi, satu angka aja nggak akan pernah cukup buat menceritakan kisah utuh tentang kesejahteraan manusia. Ini adalah alat yang sangat kuat dan berguna. Tapi kita harus selalu ingat, di balik setiap angka, pasti ada cerita yang jauh lebih dalam.